Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aliani dari kelompok 2. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menyampaikan berita buruk. Sebelum kita simak videonya bersama-sama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi menyampaikan berita buruk. Menyampaikan berita buruk adalah suatu informasi yang disampaikan kepada pasien tentang kondisi kesehatan pasien yang dapat mempengaruhi atau bahkan mengancam kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun secara mental. Lalu kemudian apa saja sih kondisi yang dapat dikategorikan dalam berita buruk? Yang pertama, ada kondisi atau penyakit yang membutuhkan pengobatan dalam jangka yang panjang, pengobatan yang mahal, dan membutuhkan perawatan yang lebih lanjut. Lalu yang kedua, ada penyakit terminal, contohnya yaitu dengan kanker stadium akhir. Yang ketiga, ada penyakit kronis, contohnya ada diabetes mellitus dan hipertensi. Dan yang terakhir ada penyakit cacat, baik cacat secara sebagian maupun cacat secara total. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyampaikan berita buruk. Dalam menyampaikan berita buruk ini dikenal dengan istilah spikes yang terdiri dari S, P, I, K, E, dan S. Yang pertama yaitu setting. Perawat hendaknya menyiapkan tempat atau lingkungan yang tepat untuk menyampaikan berita buruk agar pasien merasakan aman dan nyaman ketika melakukan komunikasi. Yang kedua ada P, perception. Perawat hendaknya menanyakan atau mengidentifikasi persepsi hal yang dirasakan oleh pasien. Yang ketiga ada I, invitation. Perawat hendaknya menanyakan dan mengetahui keingintahuannya lebih lengkap kepada pasien tentang kondisi yang dialaminya. Lalu yang keempat ada K, knowledge, yang artinya yaitu perawat memberikan informasi mengenai penyakit dan pengobatannya secara langsung. Lalu yang kelima ada E, empati. Perawat harus menunjukkan rasa empati kepada pasien. Dalam menunjukkan rasa empati ini, perawat harus memahami tentang emosi klien, mengidentifikasi dan memberikan respon secara empati. Dan yang terakhir yaitu S, strategi. Dalam hal ini, perawat harus merencanakan tindakan lanjut dan menyimpulkan hasil dari pertemuan yang telah dilakukan. Tidak lupa juga perawat harus memastikan persiapan pasien untuk melakukan tindakan lanjut mengenai langkah-langkah yang telah ditentukan. Demikian penjelasan dan teori langkah-langkah dalam menyampaikan berita buruk. Setelah ini kita akan menyaksikan contoh video tentang menyampaikan berita buruk. Terima kasih. Sebelumnya, boleh kami tahu pemahaman keluarga tentang kondisi Mbak Devi saat ini? Ini anak saya, ayah dan ibu itu sangat lemah dan susah makan, Dok. Terima kasih sudah menyampaikan. Apakah keluarga sudah siap jika kami menjelaskan terkait kondisi Mbak Devi lebih lanjut? Ya, harus siap, Dok. Berdasarkan pemeriksaan terakhir kanker yang diderita Mbak Devi itu sudah tidak merespon pengobatan. Pada kondisi itu, fokus perawat bukan hanya lagi tentang pengobatan, tetapi juga tentang menjaga kenyamanan pasien dan kualitas hidup pasien. Maksudnya bagaimana, Dok? Tidak mungkin kan kalau tidak bisa disembuhkan anak saya? Berarti Bapak sudah tidak bisa sembuh ya, Dok? Kenapa harus secepat ini? Apakah tidak ada pengobatan alternatif lain, Dok? Di sini fokus kita itu bergeser dari memastikan menyembuhkan penyakit menjadi memastikan Mbak Devi supaya tidak nyeri. Nah, kita pasti fokus pada manajemen nyeri supaya kenyamanan dan hubungan pasien. Saya cuma tidak mau anak saya kesakitan. Saya tidak tega melihatnya, Dok. Kami akan mengontrol keluhan lainnya supaya Mbak Devi nyaman. Mohon, Dok, agar anak saya tidak merasakan sakit lagi saat pengobatan. Ibu nggak usah khawatir, keluarga bisa tetap mendampingi pasien kapan saja, Bu. Kami dari tim paliatif akan terus mendampingi Mbak Devi dan keluarga selama proses ini. Kami terus memantau kondisi Mbak Devi dan akan berkoordinasi dengan tim medis lainnya. Kalau
kami terus menemani kakak. Keluarga bisa menemani pasien karena itu sangat berarti bagi pasien. Dukungan dari keluarga itu sangat penting dan sangat membantu dalam kondisi pasien di tengah perjuangan melawan penyakitnya. Dan kami akan berusaha memastikan beliau agar tetap nyaman dan tenang ya. Baik, jika keluarga memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan, silakan sampaikan saja. Kami selalu ada untuk keluarga. Baik dok, terima kasih atas informasinya. Saya permisi ya dok.